Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Faisal Romdon, Ardelia Berlian Damayanti, dan Alia Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir. Berpikir merupakan ciri utama bagi manusia. Setiap hari kita melakukan kegiatan berpikir. Berpikir merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Berpikir ilmiah merupakan berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, kemudian menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Kesemua langkah berpikir dengan metode ilmiah tersebut harus didukung dengan alat atau sarana yang baik, sehingga diharapkan hasil dari berpikir ilmiah yang kita lakukan mendapatkan hasil yang baik. Hakikat sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah untuk melaksanakan berbagai langkah yang ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan sarana ilmiah yang baik. Menurut Salam 1997, berpikir ilmiah yaitu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah yaitu proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dan pada hakikatnya, sarana berpikir ilmiah terdiri dari 4 bagian, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistik. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tidak akan ada yang dinamakan komunikasi. Yang kedua adalah logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Yang ketiga adalah matematika. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, agar lebih baik maka diperlukan sarana berpikir ilmiah, yang salah satunya adalah matematika. Kemudian yang terakhir adalah statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status yang mempunyai persamaan arti dengan arti kata state yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Bahasa sebagai sarana ilmiah. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Unsur-unsur bahasa yaitu, yang pertama, simbol-simbol. Simbol-simbol berarti things stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah. Mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Kedua adalah simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernafasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakannya secara jelas dan berbeda dari lainnya. Selanjutnya yaitu simbol-simbol vokal arbitrer. Istilah arbitrer di sini bermakna mana suka, dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Misal, untuk mengatakan jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Inggris menyebutnya horse, orang Perancis cheval, orang Indonesia kuda, dan orang Arab hison. Yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia. Sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya, mereka memandang tingkah laku sosial sebagai tindakan atau aksi yang ditujukan terhadap yang lainnya. Dalam konteks bahasa ilmiah tentu memiliki karakter tersendiri, yaitu yang pertama, informatif. Informatif yaitu bahasa ilmiah yang mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara eksplisit dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman informasi. Yang kedua yaitu reproduktif. Reproduktif yaitu pembicara atau penulis yang menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya. Yang ketiga yaitu intersubjektif. Intersubjektif yaitu ungkapan yang dipakai mengandung makna yang sama bagi para pemakainya. Dan yang terakhir yaitu antiseptik, yang berarti bahwa bahasa ilmiah itu objektif dan tidak memuat unsur emotif.
Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini yaitu bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Dalam penelaahan bahasa, pada umumnya dibedakan antara bahasa alami dan bahasa buatan. Bahasa alami adalah bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas dasar pengaruh alam sekelilingnya. Bahasa buatan ialah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taimah, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi instrumental, penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi regulatoris, penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga yaitu fungsi interaksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat yaitu fungsi personal, seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Dan yang terakhir yaitu fungsi heuristik, penggunaan bahasa untuk mencapai mengungkap tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Logika sebagai sarana ilmiah. Logika disebut juga sebagai ilmu berpikir tepat yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan di dalam rantai proses berpikir. Dengan batasan itu, logika pada hakikatnya adalah teknik berpikir. Logika sendiri mempunyai tujuan untuk memperjelas isi atau komprehensi serta keluasan suatu pengertian atau istilah dengan menggunakan definisi yang tajam. Fungsi logika adalah membedakan ilmu yang satu dengan yang lain apabila objek-objeknya sama. Dan yang kedua yaitu menjadi dasar ilmu pada umumnya dan falsafah pada khususnya. Selanjutnya yaitu logika deduktif, yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Logika induktif yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.